kepada rekan-rekan tunangan. Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memenuhi badan jalan di depan gedung DPR Jakarta. Para buruh menggelar demo menuntut dibatalkannya pemberlakuan atau pembentukan ulang Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka menggelar orasi serta membentangkan spanduk berisi tuntutan. Selain mendesak Undang-Undang Cipta Kerja tidak dibahas lagi, mereka juga meminta SK Gubernur di sejumlah daerah terkait upah minimum berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan. Pertama adalah tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lebih dikenal Omnibus Law yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi akibat gugatan dari kami seluruh pekerja Indonesia bahwa Omnibus Law harus dibahas ulang. Dengan kata lain dia cacat formil. Akibat demo, arus lalu lintas di depan gedung DPR sempat tersendat. Dari Jakarta, Nata Arman, Rizky Ihwal Iriansyah, iNews melaporkan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo siang tadi mengunjungi kawasan pertanian terpadu di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Mentan mendorong Wajo bisa mengembangkan kawasan pertanian terintegrasi guna meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Dalam kunjungannya di kawasan pertanian terpadu di Kecamatan Majauleng, Wajo, Sulawesi Selatan, Senin siang, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ikut menanam dan memanen perdana jagung. Kedepan, Mentan Syahrul meminta kawasan pertanian terpadu Wajo juga bisa mengembangkan tanaman pangan lainnya dan juga peternakan. Saya kepala desa 1 tahun 9 bulan. Saya sekunder 2 tahun setengah. Saya bupati 10 tahun. Saya wagub 5 tahun. Saya gubernur 10 tahun. Jadi kurang apa lagi? Bupati Wajo Amran Mahmud menyampaikan pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis jagung seluas 400 hektar. Di antaranya 41 hektar jagung siap panen, 73 hektar jagung sudah tanam, 30 hektar untuk pengembangan cabai, dan 21 hektar untuk kacang hijau. Tentunya kita harap ini sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder sehingga income untuk masyarakat, ya, nilai ekonomi yang akan dinikmati oleh masyarakat ini berdampak. Pola ini menjadi model untuk dikembangkan di berbagai daerah guna meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Majen TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto resmi menjabat sebagai Komandan Korps Marinir TNI Angkatan Laut menggantikan Majen TNI Marinir Suhartono. Sertijab dan Kormar digelar sederhana di Mako Korps Marinir Kuitang, Jakarta. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Korps Marinir di lapangan Mako Korps Marinir Kuitang, Jakarta Pusat. Dari Majen TNI Marinir Suhartono ke pejabat baru Majen TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto. Korps Marinir yang ditugaskan sebagai Komando Utama Operasional dan Pembinaan harus didukung kesiapsiagaan yang tinggi serta peralatan tempur yang canggih guna mendukung operasional dalam penegakan kedaulatan negara. Ke depan dengan tugas marinir yang memiliki tugas sebagai Kota Maop sama Kota Bin, ya, sehingga harus memiliki alat peralatan persenjataan yang modern tadi. Ya, tentunya ini sudah kita ajukan ke Kemhan untuk menambah dan memodernisasi alat-alat tempur kita, yang alat-alat tank-tank amfibi kita yang sudah tua, ya tentunya perlu modernisasi. Sudah kita ajukan ke sana. Majen TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto lahir di Malang 26 Juni 1965. Sebelum membidangi potensi maritim, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988 ini lebih banyak berkarir di Korps Marinir. Di antaranya sebagai Komandan Paspar 2 Jakarta hingga Kepala Staf Korps Marinir. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, iNews melaporkan.